Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Syukur alhamdulillah, saya nama Ana Lisa Diana Putri atau biasa dipanggil dengan Vivi, ingin mengumpulkan tugas UTS Tarbiyah Islamiyah sebagaimana yang telah diberikan beberapa soal, yakni untuk soal pertama mengenai jelaskan konsep ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah konsep ilmu dalam Islam. Ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran maupun Sunnah. Ilmu itu sangat luas secara fisik dan alamnya. Metafisik diperoleh melalui sebuah indera, sebuah akal, dan hati. Karena cakupan ilmu sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan akhirat. Konsep ilmu menurut ilmuwan muslim zaman dahulu disimpung beberapa tata dengan semikian rupa serta ditulis secara tersusun, yang pada hakikatnya ilmu pengetahuan berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah. Perbandingan konsep ilmu dalam konsep dipaparkan telah jelas tentang ilmu dalam Islam dengan kancah syariah dan akidah yang paling utama, dan konsep ilmu dalam Islam sangat beragam, sangat ilmu Islam itu sangat banyak, sangat benar-benar konseptual dan terstruktur. Untuk soal yang nomor 2 adalah jelaskan pandangan Islam tentang manusia beserta unsur-unsur ataupun komponennya. Pandangan Islam tentang manusia. Manusia diciptakan sebagai sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sangat baik, yang menjadi apa saat mereka menjalani kehidupan, memiliki pilihan mereka sendiri yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ada yang menanggapi sebagai khalifah di muka bumi, dengan tujuan manusia di atas dunia adalah untuk beribadah, dan tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk mendapatkan kesenangan hidup dan ketenangan di akhirat kelak. Ada manusia sebagai khalifah, lalu ada manusia sebagai khalifah Allah, lalu ada manusia sebagai Bani Adam. Sebutan sebagai Bani Adam merujuk pada sebuah keterangan di dalam Al-Quran menjelaskan manusia adalah keturunan Nabi Adam dan bukan berasal dari evolusi atau makhluk lain. Dan konsep Bani Adam mengacu pada kehormatan kepada nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan persaudaraan antar sesama manusia berasal dari keturunan yang sama. Dan demikian latar belakang sosial struktural, ada agama, bangsa, dan bahasa berbeda tetap bernilai satu kesatuan yang sama, seharusnya yang diperlakukan dengan sama. Dan yang tercantum pada Quran surah Al-A'raf dijelaskan bahwa hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian yang indah, pakaian yang indah yaitu pakaian yang takwa untuk perhiasan. Itulah yang paling baik, dan demikian adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang selalu perlu diingat. Dan yang keempat ada manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Al-insan, potensi diantaranya kemampuan dalam berbicara, menguasai ilmu pengetahuan melalui proses. Itu adalah beberapa pengertian manusia sebagai al-insan. Namun selain memiliki potensi positif, manusia sebagai al-insan mempunyai kecenderungan yang negatif, yaitu pelupa. Itu wajar, manusiawi. Misalnya dijelaskan dalam Quran surah Al-Hud, dan jika kami rasakan kepada manusia satu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut,
Daripadanya pastilah menjadi putus asa lagi dan tidak berterima kasih. Itu adalah sifat manusia sebagai al-insan yang memiliki sisi negatif, yakni pelupa. Lalu ada manusia sebagai An-Nas, yaitu manusia yang diartikan dalam satu surah, yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis artinya manusia terdiri dari unsur materi yang artinya berubah berupa tubuh ini ragawi. Lalu dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniyah secara umum, terikat pada keadaan umum makhluk biologis seperti kita berkembang biak, lalu mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan makanan untuk hidup, dan akhirnya mengalami sebuah kematian. Itu telah jelas dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, lalu kami jadikan saripati itu air kokoh pada sebuah rahim, kemudian air mani itu jadikan segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi sebuah tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah penciptanya. Dan selanjutnya adalah penjelasan tentang soal nomor 3. Ini adalah jelaskan masalah-masalah yang ada di dalam sebuah pendidikan. Masalah-masalah dalam sebuah pendidikan sangat sangat beragam sekali. Dan perlu diketahui masalah yang pertama adalah dalam partisipasi. Masalah yang utama dalam pendidikan adalah partisipasi atau kesempatan. Masalah tersebut memperoleh pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua. Yang pertama adalah kesadaran orang tua akan pentingnya sebuah pendidikan. Kedua adalah kemampuan orang tua dalam bentuk ekonomi. Yang ketiga adalah kemampuan secara fisik ataupun psikis calon peserta didik, anak murid tertentu yang merupakan terbatasnya daya tampung sebuah pendidikan dan keterjangkauan sebuah lokasi pendidikan. Itu adalah masalah pertama, yaitu kesempatan. Ada beberapa problem yang utama yang telah dijelaskan. Paling pertama adalah pendidikan yang berhubungan dengan sebuah kesadaran dari orang tua yang pertama. Yang kedua adalah masalah pendidikan, yaitu tentang masalah pendidikan, efisiensi sebuah pendidikan. Efisiensi, benar sekali. Dalam sebuah efisiensi pendidikan yang berhubungan dengan sebuah kualitas, dengan yang pertama adalah tenaga pendidikannya, lalu peserta didik, kurikulum, bagaimana program belajar dan pembelajaran, serta sarana dan prasarana. Itu merupakan adalah masalah dalam efisiensi pendidikan yang sangat kerap kita pernah lihat, kita kunjungi di beberapa sebuah yayasan ataupun sekolah-sekolah tertentu. Yang ketiga adalah masalah efektivitas sebuah pendidikan. Ya benar, efektivitas sebuah pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan. Yang pertama, dengan adanya hasil sebuah pendidikan, rasio pendidikan. Artinya bagaimana sejauh tingkat kesesuaian antara yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. Apa yang diharapkan serta yang dihasilkan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang masalah terakhir adalah masalah relevansi pendidikan yang berhubungan dengan tuntunan satuan pendidikan lebih atas yang terus meningkat dalam upaya pendidikan lebih berkualitas, aspirasi dan tuntunan masyarakat yang terus meningkat, dan dalam upaya mencapai kehidupan yang sangat berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan masyarakat. Dan hubungan keempat ini adalah hal yang paling mendasar, karena relevansi sebuah pendidikan sangat penting sehingga menimbulkan sebuah pendidikan yang dapat disajikan dalam sebuah bagan. Dan ini adalah beberapa masalah dalam sebuah pendidikan. Lalu untuk soal yang selanjutnya adalah nomor 4, jelaskan konsep adab dalam Islam. Ya, konsep adab dalam Islam. Islam sendiri dalam mentindaklanjuti tentang adab, proses adab dalam Islam itu sangat banyak sekali. Adab itu memiliki sebuah arti,
segala sesuatu sikap atau perilaku seseorang yang mencerminkan nilai yang sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti ataupun sebuah akhlak seseorang. Dan dalam agama Islam ada berasal dari dua sumber, yaitu ada dalam Al-Quran serta As-Sunnah. Itu adalah sumber utama dalam sebuah adab dalam Islam tersendiri, sehingga sebuah muslimin memiliki adab yang baik dan benar itu menurut sunnah, menurut Al-Quran serta sunnah. Masya Allah. Dan telah kita sadari bahwa ta'allamal adabu qabla an ta'allamal ilmu, dan sebenarnya hal yang utama dalam menuntut ilmu adalah beradab. Bagaimana dengan cara seperti itu para ulama terbesar yang lain itu lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Seperti itulah penjelasan adab dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya adalah nomor 5, jelaskan perbedaan dari tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Yang pertama adalah mengenai penjelasan mengenai tarbiyah. Secara konseptualnya, tarbiyah itu artinya adalah bermakna tumbuh ataupun berkembang. Pengertian seperti ini, pengertian dasar kata yang menunjukkan bertumbuh, memelihara, merawat, mengatur dan menjaga kelestarian eksistensi tertentu sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sangat sesuai dengan kodratnya, yaitu adalah sebuah tarbiyah yang salah satu pembelajaran tarbiyah Islam yang diajarkan oleh Ustadz Imam Wahyudi itu adalah artinya mempertumbuhkan, merawat sebuah kata dasar dalam keislaman yang menjadi pupuk utama dalam sebuah tujuan pendidikan yang harus kita selalu kali-kali kita gali bagaimana sangat bagusnya sebuah pendidikan, yaitu merawat tarbiyah Islamiyah, merawat sebuah agama, bagaimana dasarnya, bagaimana dengan kelanjutannya. Ini adalah hal yang utama dalam tarbiyah Islamiyah. Yang kedua ada tentang ta'lim. Ta'lim itu artinya sebuah bertumbuh. Ta'lim itu artinya transmisi ilmu. Ta'lim yaitu batasan dan ketentuan yang tertentu. Ta'lim, dan kita dapat mengenal dari batasan dan ketentuan tersebut. Kita dapat mengenal, dapat mengetahui ataupun merasakan atau memberi sebuah kabar kepadanya. Itu yang disebut ta'lim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ta'lim tersebut kita bisa memberikan transmisi ilmu, memberikan sebuah ilmu sehingga kita dapat berkembang. Dan yang terakhir adalah ta'dib. Ta'dib adalah sebuah ta'dib adalah sebuah undangan. Ta'dib dalam sebuah kata yang digunakan dalam arti undangan. Undangan suatu pertemuan atau segala perjamuan. Dan untuk ta'dib ini kurang seberapa paham tentang ta'dib secara klarifikasinya dalam agama Islam. Ta'dib itu seperti apa? Berdasarkan kutip di atas bahwa menekankan bahwa aspek pemberian ilmu pengetahuan, ta'dib yaitu mengundang, memberikan kemudahan adalah ta'dib, mengundang sehingga benar-benar mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Ta'dib itu berdasarkan beberapa makalah yang saya baca, yaitu sebuah ada juga dalam pembentukan sebuah ta'dib watak, ta'dib sikap dan kepribadian peserta didik. Itu adalah bentuk adab dalam ta'dib, yaitu mengundang, mengajak, istilahnya mengajak untuk mempermudah seseorang. Selanjutnya untuk nomor 6, jelaskan definisi pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan Islami. Telah dijelaskan bahwa pendidikan Islam, tentang pendidikan Islam, yaitu sebuah pendidikan yang sangat utama di dalam sebuah perkembangan pendidikan. Yang pertama, pendidikan Islam yang mengajarkan tentang bagaimana faktor utama dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang perubahan sikap, akhlak, dan
Apa perbedaan Islam dan Islami? Telah dijelaskan bahwa Islami secara menyeluruh konseptualnya yang berlandasan kepada benar-benar ilmu yang sangat dalam, ilmu din. Ada pembelajaran akhlak, pembelajaran tahfiz, pembelajaran yang secara mendetail, itu adalah Islami, yang sehingga menjerumuskan pada sebuah sikap yang akhir katanya menimbulkan perubahan yang luar biasa, itu adalah Islami. Sedangkan pembelajaran secara Islam tidak jauh beda dengan Islami, namun Islam tersebut hanya dibatasi sebuah pembelajaran secara tidak detail. Salah satunya dalam perubahan akhlak. Dalam perubahan akhlak itu sangat sulit karena tidak menitik beratkan sebuah pembelajaran secara Islami secara dalam, yang sehingga dalam artian Islam dan Islami sangat beda kualitas dan kuantitasnya. Sehingga kalau secara contoh seperti beberapa perguruan tinggi, beberapa yayasan ataupun sekalipun yang memiliki pembelajaran secara Islami lebih unggul karena mengedepankan sebuah Al-Quran, dalam sebuah Al-Quran dan hadis, salah satunya dalam hal akhlak dan sifat tersebut. Itu adalah perbedaan tentang Islam dan Islami. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Soal nomor 8 menjelaskan tentang untuk soal nomor 7, jelaskan yang dimaksud dengan sekularisasi ilmu atau sebuah kemungkaran ilmu. Sekularisasi ilmu adalah kemungkaran ilmu, yaitu sebuah proses pembedaan nilai-nilai kebudayaan yang di dalam nilai-nilai duniawi tersebut. Kemungkaran ilmu yaitu kemungkaran terbesar dalam perspektif Islam, sebab jika ilmu itu salah maka akan muncul ulama yang salah pula, dan maka akan muncul ulama yang salah yang pengusaha dan umat pun akan salah. Jadi berurutan, apabila terjadi sekularisasi ilmu, kemungkaran ilmu, maka ilmu yang diberikan adalah yang salah dan ke-bawahnya akan menghasilkan sebuah kenegatifan tentang ilmu tersebut, dan umat pun akan salah. Kemungkaran ilmu adalah sumber utama kesalahan asasi dalam Islam, sehingga ilmu yang salah mengacukan batasan antara al-haq dan al-batil itu tidak seimbang. Orang yang batil tidak menemukan jalan untuk bertaubat sebab dia merasa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, akankah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu ia telah sesat dalam perbuatan di dunia, tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik-baik saja." Yang telah dicantumkan dalam sebuah Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Itu adalah beberapa bahayanya jika terjadi sekularisasi ilmu, kemungkaran ilmu, dan mengakibatkan suatu keburukan yang sangat jelas. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Jelaskan adab terhadap ilmu. Masya Allah, sekali lagi tentang menjelaskan adab dalam ilmu. Benar sekali, ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah diberikan pada siapa yang mau mencarinya. Ya, benar, hikmah dalam kefahaman adalah karunia Allah. Makanya hal yang perlu dilakukan dalam beradab dalam ilmu adalah hal yang utama yang harus dimiliki, yang harus menjiwai dalam setiap peserta didik ataupun mahasiswi, ya, para talabul ilmi. Adab terhadap ilmu yang sebagaimana ilmu selalu dimurojaah, selalu diulang-ulang sebagaimana, sehingga mendapatkan sebuah keunikan sendiri, yaitu sebuah ibrahnya untuk kita dapatkan, yaitu ilmu sebagai cahaya. Bagaimana cahaya tersebut memasuki di relung hati, bagaimana dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berada pada ilmu yang benar-benar pure, mengharapkan sebuah ridho yang pertama. Dan telah dijelaskan bahwa lagi-lagi tentang menuntut ilmu yang beradab adalah tentang niat utama yang harus selalu diperbaiki. Itu adalah adab utama dalam berpendidikan, dalam menuntut ilmu. Selanjutnya adalah nomor 9. Jelaskan mengapa perlu dilakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, mengapa kita diharuskan melakukan islamisasi sebuah ilmu pengetahuan?
karena berarti mengislamkan atau melakukan pensucian terhadap produk yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam yang berproses dalam sebuah khas Islami pendidikan sebagai suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, dan kemudian ditegaskan bahwa sesuatu yang ditanamkan adalah sebuah ilmu, dan tujuan mencari ilmu ini terkandung dalam konsep ta'adib tadi, yaitu mengundang, memberikan pengarahan, undangan, memberikan pengarahan. Ta'adib itu adalah konsep proses dalam mencari ilmu. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menanamkan kebajikan dalam diri, yakni manusia sebagai individu bagian dari masyarakat, bagian dari sebuah masyarakat. Dan sebuah implikasinya dalam tujuan pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam diarahkan menghasilkan sumber daya yang kualitasnya baik, kuantitasnya pun ikut baik, yang menghasilkan sebuah mutu manusia yang baik secara bidang intelektual, dan yang paling mendasar adalah norma agama yang selalu membimbingnya pada sebuah pusat utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah islamisasi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Mengapa seperti itu? Karena benar-benar sangat penting dalam sebuah konsep ta'adib tadi, mengundang, insyaallah. Dan untuk jawaban yang terakhir adalah mengenai nomor 10, jelaskan perbedaan